Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nafrah Khalilah dengan NIM 0101112823280999. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak komitmen Indonesia dalam forum G20 terhadap volatilitas nilai tukar dan arus modal asing. Sistem keuangan internasional saat ini sedang berada dalam fase yang sangat menantang. Jika kita melihat data dari indeks volatilitas VIX, dunia telah dihantam rentetan guncangan luar biasa secara beruntun. Mulai dari pandemi COVID-19 di tahun 2020, konflik geopolitik Rusia-Ukraina di 2022, hingga siklus pengetatan moneter yang sangat agresif dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Bagi emerging market seperti Indonesia, rentetan guncangan ini memicu tekanan ganda yang sangat berat, yaitu pelemahan nilai tukar mata uang dan juga ancaman arus modal keluar atau capital outflow yang sangat masif. Puncaknya terlihat pada bulan April 2024 lalu, di mana nilai tukar rupiah terdepresiasi hebat hingga menembus level psikologis sebesar Rp16.200 per dolar Amerika Serikat. Level ini adalah titik terlemah yang mengingatkan kita pada kepanikan pasar di awal pandemi tahun 2020 kemarin. Pelemahan ini dipicu oleh kebijakan suku bunga tinggi yang ditahan lebih lama atau higher for longer oleh The Fed. Namun, di tengah tekanan kurs dan larinya modal investasi jangka pendek atau hot money, muncul sebuah fenomena anomali yang sangat menarik untuk dikaji. Arus investasi asing fisik atau Foreign Direct Investment atau FDI justru menunjukkan resiliensi yang sangat tangguh. Di tahun 2022, saat Indonesia menjabat sebagai presidensi G20, FDI melonjak hingga 24,70 miliar US dollar dan terus terakselerasi hingga menyentuh estimasi 26 miliar US dollar di tahun 2024. Bagaimana mungkin nilai tukar kita sedang ditekan oleh dolar global, namun investor asing secara fisik justru semakin gencar menanamkan modal jangka panjangnya di Indonesia? Hari ini kita akan membedah fenomena tersebut dan melihat bagaimana diplomasi ekonomi tingkat tinggi di forum G20 bertindak sebagai shock absorber atau penyangga ekonomi nasional. Untuk menganalisis fenomena yang tampak kontradiktif ini, kita harus menggunakan lensa teori manajemen keuangan internasional. Ada 3 pendekatan utama yang akan saya gunakan dalam analisis ini. Yang pertama, mari kita bedah pelemahan rupiah melalui konsep Uncovered Interest Rate Parity atau UIRP. Teori ini mempostulatkan bahwa selisih suku bunga antara dua negara seharusnya tercermin dalam ekspektasi perubahan nilai tukar mata uangnya. Ketika The Fed menaikkan suku bunga secara agresif hingga 5,50%, aset berdenominasi dolar Amerika Serikat menjadi sangat menarik. Secara rasional, investor memindahkan portofolio jangka pendeknya dari Indonesia ke Amerika Serikat untuk mengejar yield yang lebih tinggi. Aliran keluar ini menciptakan kelebihan suplai rupiah dan kelangkaan dolar di pasar domestik, yang secara matematis dan natural memaksa rupiah terdepresiasi. Kedua, jika UIRP menjelaskan mengapa rupiah melemah, konsep portfolio balance approach akan menjelaskan mengapa Indonesia tidak jatuh ke dalam krisis sistematik seperti di masa lalu. Pendekatan ini menyatakan bahwa arus modal tidak hanya didikte oleh selisih suku bunga, melainkan juga sangat bergantung pada persepsi risiko suatu negara, yang dikenal sebagai country risk premium. Disinilah letak peran sentral komitmen G20. Kesuksesan presidensi G20 Indonesia 2022 yang menghasilkan deklarasi Bali di tengah polarisasi geopolitik mengirimkan sinyal kredibilitas ke seluruh dunia. Indonesia dilihat sebagai bridge builder yang memiliki manajemen makroekonomi yang solid. Kredibilitas politik ini secara signifikan mereduksi country risk premium Indonesia. Sehingga, di mata investor global, Indonesia memiliki fundamental yang cukup aman untuk memarkirkan dananya. Dan yang ketiga, keberhasilan mengamankan FDI tidak lepas dari teori International Capital Budgeting. Diplomasi G20 melahirkan komitmen investasi hijau berskala raksasa. Salah satunya, Just Energy Transition Partnership atau GETP senilai 20 miliar US dollar. Dalam proses capital budgeting, jaminan politik dari forum multilateral sekelas G20 akan secara instan menurunkan cost of capital atau biaya modal dan memitigasi risiko bagi investor asing. Hal ini mengubah arus modal yang masuk dari yang sebelumnya bersifat spekulatif atau hot money menjadi modal sabar atau patient capital yang kebal terhadap fluktuasi kurs harian.
Selanjutnya, mari kita memvalidasi teori-teori tersebut dengan membedah data empiris. Perhatikan grafik perbandingan siklus kebijakan moneter ini. Garis yang merepresentasikan Fed rate memperlihatkan lonjakan ekstrim dari level mendekati 0%, yaitu sebesar 0,25% di masa pandemi, melesat ke level 5,50% di tahun 2023 dan 2024. Menghadapi guncangan eksternal ini, Bank Indonesia selaku otoritas moneter merespon dengan langkah preemptif dan forward-looking. BI terpaksa menggerek naik suku bunga acuannya secara bertahap hingga menyentuh 6,25% pada awal tahun 2024. Langkah ini krusial untuk mempertahankan interest rate differential atau selisih suku bunga demi menahan agar capital outflow di pasar obligasi dan saham tidak semakin liar. Dan sekarang, mari kita lihat dampak dari diplomasi G20 secara real pada grafik aliran modal dan nilai tukar berikut ini. Garis nilai tukar menunjukkan rupiah yang terdepresiasi ke kisaran rata-rata Rp15.900 hingga menembus Rp16.200 di tahun 2024. Namun, perhatikan diagram batang dari Foreign Direct Investment atau FDI. Batang FDI justru memperlihatkan resiliensi yang berlawanan arah dengan perlemahan kurs. Terlihat ada titik balik atau turning point yang krusial pada tahun 2022 saat momentum G20 di Bali, di mana FDI melonjak tajam hingga 16,45% menjadi 24,70 miliar US dollar dan terus mendaki hingga estimasi 26 miliar US dollar di 2024. Bagaimana data ini menjelaskan peran komitmen G20 sebagai penyangga makroekonomi? Jawabannya ada pada rantai transmisi ini. Komitmen G20 menarik masuknya modal fisik jangka panjang atau FDI ke sektor real. Aliran masuk dolar dari investor FDI ini secara konsisten menyuplai dan mempertebal pundi-pundi cadangan devisa nasional kita. Cadangan devisa yang tebal inilah yang kemudian menjadi amunisi utama bagi Bank Indonesia. Ketika guncangan dari The Fed memicu keluarnya uang portofolio, BI menggunakan amunisi dari FDI tadi untuk melakukan intervensi di pasar spot valuta asing. Inilah alasan mengapa depresiasi rupiah berhasil dikelola secara smooth dan terkendali. Jika tanpa adanya dorongan FDI yang masif berkat komitmen G20, cadangan devisa kita akan terkuras habis jauh lebih cepat dan kita mungkin akan melihat level nilai tukar kita yang jauh lebih buruk. Dari analisis yang telah kita bedah, kita dapat menarik kesimpulan yang solid atas dampak komitmen Indonesia di G20. Pertama, komitmen dan partisipasi aktif di G20 terbukti ampuh memitigasi efek dari volatilitas nilai tukar rupiah. Kredibilitas diplomasi ini berhasil menekan angka country risk premium Indonesia, sehingga menjaga ekspektasi pasar tetap rasional dan mencegah depresiasi kurs berubah menjadi krisis yang sistematik. Kedua, terjadi pergeseran struktural pada ketahanan arus modal kita. G20 berhasil mentransformasi komposisi investasi kita dari investasi portofolio jangka pendek menjadi penanaman modal fisik atau FDI yang lebih persisten dan kuat menghadapi badai suku bunga global. Dan yang ketiga, yaitu mekanisme transmisinya terbukti efektif. Komitmen G20 memperkuat struktur neraca pembayaran kita, memberikan keleluasaan bagi Bank Indonesia untuk terus bermanuver mengamankan stabilitas moneter nasional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, rekomendasi yang dapat diusulkan untuk pemerintah dan pembuat kebijakan adalah diperlukan percepatan dan transparansi penuh dalam merealisasikan kesepakatan-kesepakatan krusial dari G20, seperti pendanaan energi hijau GETP. Keterlambatan implementasi dapat merusak kredibilitas institusional yang sudah terbangun susah payah di mata investor global. Harus ada sinergi yang lebih ketat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan iklim investasi pemerintah guna memastikan cost of capital di Indonesia tetap kompetitif. Pada akhirnya, apa yang kita lihat di panggung diplomasi internasional bukanlah sekedar negosiasi politik, melainkan garis pertahanan terdepan dalam manajemen keuangan internasional kita. Demikianlah presentasi dan analisis saya mengenai dampak komitmen Indonesia dalam forum G20 terhadap volatilitas nilai tukar dan arus modal asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.